Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Kami dari kelompok 6 dengan judul materi Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Islam pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dian Reski Pengestu SHME. Sebelum membahas materi kami, perkenalkan kami terdiri dari 3 presentator, yakni ada Widiawati Dwi, Hainun Mardiat, dan Bahari Mahaputra Alwi. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai materi terkait tabungan dalam perspektif Islam. Nah, tabungan menurut Kunarjo adalah jumlah uang yang disisihkan seseorang dari pendapatannya untuk tujuan investasi, atau menurut teori ekonomi merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dalam pengertian ekonomi Islam, tabungan memiliki 2 makna, yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditujukan untuk investasi produktif. Maksudnya bukan seperti investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional. Tabungan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan pada perhitungan bunga seperti tabungan konvensional, contohnya pada Bank BRI, BNI, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan pada prinsip mudharabah dan wadiyah, seperti tabungan syariah yang tidak menerapkan bunga. Adapun jenis tabungan syariah, yang pertama ada jenis tabungan syariah berjangka, merupakan jenis simpanan syariah yang berpegang pada prinsip akad wadiyah dan mudharabah mutlaqah. Pada prinsip akad wadiyah menekankan pada titipan murni yang harus dilindungi dan dikembalikan kepada nasabah berdasarkan kehendak pemiliknya. Sedangkan untuk prinsip mudharabah mutlaqah menyepakati bahwa pihak bank tidak akan dibatasi oleh nasabah saat mengelola keuangan nasabah, sehingga pihak bank memiliki hak kebebasan untuk menetapkan akad dalam pengelolaan keuangan nasabah. Yang kedua, yaitu jenis tabungan syariah haji. Jenis tabungan ini tentu diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki rencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, didasarkan pada akad wadiyah, dan di mana nasabah menyetorkan tabungan dengan nominal tetap dalam jangka waktu tertentu. Tabungan yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah. Adapun manfaat menabung di bank syariah, yang pertama, memakai sistem syariah sesuai hukum Islam, dan yang kedua, adanya sistem bagi hasil, dan yang ketiga, memiliki produk yang tidak ada di tabungan konvensional, di mana bank syariah menawarkan produk yang tidak dimiliki bank konvensional, di antaranya tabungan haji dan umrah, wakaf, tabungan kurban, hingga deposito syariah. Materi selanjutnya yaitu investasi. Menurut Suta tahun 2000, investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Sedangkan dalam perspektif Islam, istilah investasi disebut mudharabah, adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma. Investasi syariah harus terbebas dari transaksi riba. Adapun perbedaan antara investasi syariah dan konvensional. Investasi syariah terbebas dari riba dan pembagian keuntungannya, di mana bunga ditiadakan, namun investor tetap mendapatkan keuntungan melalui sistem bagi hasil di akhir. Sedangkan konvensional terdapat transaksi riba dan keuntungan investor telah ditetapkan menjadi bunga dalam jumlah tertentu yang diputuskan secara sepihak oleh perusahaan. Kriteria syarat investasi menurut para ulama, yang pertama adanya pelaku atau investor, yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Dan yang kedua adanya akad atau perjanjian, karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis atau kerjasama.
Dan yang ketiga, adanya objek transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu aspek modal. Aspek modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Dan aspek usaha. Aspek usaha di sini adalah di bidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek keuntungan. Contoh investasi syariah yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yaitu deposito syariah, sukuk retail, sukuk tabungan, reksadana syariah, dan properti syariah. Adapun manfaat investasi syariah, yang pertama bebas dari riba, yang kedua mengandung nilai sosial, dan yang ketiga manajemen sesuai syariat Islam, dan yang keempat adalah halal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, yaitu menurut jangka waktu. Yang pertama ada direct investment atau penanaman modal langsung, atau biasa dikenal dengan penanaman modal jangka panjang. Contoh investasi ini yaitu perikanan, perkebunan, dan pabrik. Yang kedua ada direct investment atau penanaman modal tidak langsung, atau biasa dikenal dengan portfolio investment, yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Contohnya aset finansial berupa saham, obligasi, dan surat berharga. Selanjutnya ada menurut sektornya. Yang pertama, investasi sektor real, yaitu investasi yang berupa aset fisik, contohnya properti, emas, dan juga unit usaha yang bergerak di bidang real sektor. Yang kedua, investasi sektor non-real, yaitu investasi yang berupa aset non-fisik, contohnya saham, obligasi, deposito, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut resiko. Yang pertama, resiko investasi rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah. Yang kedua, resiko investasi tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan diperoleh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah investasi dapat membantu pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, tentu saja iya, karena investasi berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Dengan banyaknya bisnis yang bermunculan dan lapangan pekerjaan yang tercipta secara jelas, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.